Selamat bergabung kembali, teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kami akan melanjutkan untuk pembahasan sesi 1. Kita sedang melakukan Q&A. Saya sedang mencoba untuk menghubungkan dengan narasumber kita. Baik, kita tunggu sebentar untuk narasumber kita. Sekali lagi saya meminta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi karena di luar kendali dari tim. Dan untuk teman-teman, selamat datang kembali, selamat bergabung di Dutalks. Kami masih akan melanjutkan untuk sesi Q&A. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Oke. Nah, sudah ada Kak Ando. Menghubungkan dengan Kak Ando. Ya, berhasil. Oh, Kak Ando. Halo, Put. Aduh, maaf ya. Aman ya, aman? Oke, mungkin sudah aman sih. Aman. Oke. Tadi Kak Ando langsung next ke question yang berikutnya atau Boleh? Boleh disambung dulu yang tadi Kak? Yang tadi sih yang tentang UV ya, persyaratan. Iya. Umum itu sih masih sama sih tadi, kurang lebihnya yang tadi aku udah jelasin, tentang udah lulus S1, terus ada sertifikat bahasa Inggris, terus ada bisa buat esai tentang rencana studi dan juga proposal studi. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih lihat lagi detailnya seperti apa, langsung aja lihat di lpdp.kemenq.go.id atau langsung follow aja di Instagramnya LPDP, itu semuanya akan jelas dikasih tahu infonya. Tapi mungkin kalau sekarang sayangnya lagi ditunda ya, pendaftarannya karena memang pandemi COVID-19 ini. Jadi kita doakan aja semoga cepet ada lagi, jadi bisa teman-teman bisa langsung daftar gitu. Oke. Kando sembari menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaannya, aku juga mau ngingetin dulu ya Kando, untuk teman-teman barangkali ada yang baru bergabung bisa memberikan pertanyaan seputar beasiswa perkuliahan di luar negeri dengan cara mengisikan atau menuliskan pertanyaan di question box yang ada di samping kolom komentar. Ya, Kando. Ya. Gimana sih Kak? Ini personally dari aku ya Kak. Gimana sih Kak? Ya, kalau misalkan kita tuh pengen buat belajar di luar negeri, cuman kita terbatas dengan pemikiran-pemikiran kita gitu. Oke. Jadi itu balik lagi sih untuk Putri dan ke teman-teman yang lain. Kita harus bermimpi dan kita harus punya keyakinan bahwa keterbatasan itu nggak akan bisa menghalangi kita untuk meraih mimpi itu. Jadi jangan pernah membatasi diri kalian kalau kalian kurang A, kurang B, kurang C, kurang D gitu. Tapi kalian tuh lebih ke bagaimana gue bisa work on my weaknesses to become my power gitu, to become my strength. Jadi kayak jadi kekuatan gue sebaliknya, bukan kelemahan itu malah yang akhirnya membuat kita kayak jadi makin terpuruk gitu. Jadi itu sih tahu, dan gimana kita mau terus bermimpi, kayak nggak semua orang itu mempunyai memang kayak akhirnya end up dengan cita-cita yang sama gitu ke luar negeri. Tapi at least kita punya satu hal yang kita bisa impikan dan kita kerjakan dan kita raih impian itu. Setelah itu sih yang penting adalah kayak misalkan kalau ngelihat dari perjalanan teman-teman yang udah meraih beasiswa itu juga pasti nggak dengan tiba-tiba instan gitu aja gitu. Pasti ada kayak perjuangannya, entah itu dia awalnya, maksudnya saya juga dari keluarga yang biasa aja, makanya muncul kayak akhirnya gue mau kuliah karena untuk untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan karena keterbatasan, karena nggak bisa
kuliah dari keluarga sehingga gue diem aja gitu, tapi enggak, tapi sebaliknya kayak saya lebih yakin lagi untuk bisa mendapatkan itu beasiswa gitu dengan keterbatasan yang ada gitu sih. Gitu, jadi jangan takut, jangan pernah takut. Berarti intinya kita harus jangan membatasi diri kita dengan Betul, weakness yang kita punya, tapi bagaimana merubah weakness itu menjadi power untuk kita, betul Kak? betul, betul, Ya. cakep. Kando, rupanya udah ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita coba untuk, nah, ada pertanyaan dari Will Firmansyah 1102. Kak, maaf nggak tahu ini udah ditanya atau belum. Kakak di samping berkuliah ada kegiatan apa lagi yang biasa dilakukan? Mungkin kerja atau kegiatan lain di luar itu, Kak? Oke, halo Willy Firmansyah 1102. Maksudnya di sini kan ya, waktu selama kuliah di Melbourne atau di Indonesia nih? Proyek infrastruktur untuk pemerintah Indonesia. Tapi dan juga kalau dulu di apa? Kalau sambil kerja dan juga dulu sambil kuliah memang um, apa ya, passionnya itu memang di dunia arts, di dunia seni gitu. Jadi suka memang ikut uh, pertunjukan teater dan juga musik gitu. Saya juga memang suka menggeluti dunia itu gitu. Jadi suka nyanyi, suka teater, dan sekarang pun di Melbourne memang sedang bergabung dan sedang ada project untuk performing arts project di Melbourne ini. Doakan aja nanti itu bisa berjalan dengan baik gitu sih. Kalau bisa performing art-nya di-share ke kita dong, Kak. Sekarang kan zaman sudah canggih ya, bisa di Boleh, boleh nanti. tahu internet. Ya, nanti saya dan teman-teman akan membantu menyebar luas Pasti. art dari Kak Ando. Oke, Kak Ando, ada pertanyaan lagi kita coba dari. Oke, mungkin ini dengan adaptasi ya Kak. Apa deh? Oke, dari Audiver underscore. Bang Ando, susah nggak Bang adaptasi kuliah di luar negeri? Apakah ada kendala bahasa? Nah, mungkin tadi yang belum dibahas sama Kak Ando sih bahasa Kak. Mm-mm. Halo sebelumnya untuk Bang Audi, semoga sehat-sehat terus di sana. Oke, jawabannya adalah adaptasi kuliah di luar negeri tadi seperti yang tadi udah ditanya juga sama Putri, em, pasti ada culture shock, pasti ada kayak kaget gitu, kayak apalagi Melbourne itu terkenal dengan satu hari itu dengan 4 cuaca gitu. Kadang-kadang kayak dingin, tiba-tiba panas, itu dari cuaca ya. Itu adaptasinya. Tapi kalau dari pertemanan gitu ya, maksudnya dengan classmates ataupun dengan dosen, kalau bagi saya pribadi karena memang udah dibekali dengan um, public speaking, maksudnya dengan kepercayaan diri, terus dengan um, apa ya, persiapan-persiapan gitu, gimana sih caranya kuliah di luar negeri, kayak research sebelumnya, terus tanya-tanya. Memang akhirnya pada saat di kelas um, itu natural aja gitu. Jadi kayak karena memang budaya di sini tuh kalau nggak tahu langsung nanya gitu kan, kayak nggak ada tuh yang nggak enakan ataupun diem-diem ataupun nggak ngerti gitu. Jadinya memang awal-awal emang ada sih kayak kaget gitu, kayak ini kok orang nanya mulu, orang-orang maksudnya kayak baru mulai terus kayak nanya 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 gitu kan. Tapi kalau akhir-akhirnya jadi ke bawah juga nih, kayak oh ternyata memang metode di sini tuh ya speak up gitu, apapun yang nggak tahu tanya gitu. Itu, dan bahasa pasti sih, kendala bahasa pasti ada. Em, ya pribadi sih, maksudnya masing-masing kan punya metode pembelajaran sendiri untuk bahasa. Kalau karena dulu sempat dipersiapkan untuk IELTS, terus habis itu sempat juga di pekerjaan lama kan memang interaksinya juga dengan
ada dengan orang asing gitu. Jadi memang udah cukup terbiasa gitu. Jadi untuk teman-teman sih tipsnya tetap aja sih, tetap nanti setelah ikutin ikutin gimana berjalannya kayak gitu. Gitu. Semoga menjawab. Oke. Oke, Kando. Satu pertanyaan lagi ya, Kando. Satu Boleh? pertanyaan lagi. Iya. Kando, satu pertanyaan dari Wiz Six Bills. Ceritain hal lucu atau culture shock yang tak terlupakan dong, Kak. Aduh, apa ya? Pasti ada sih, tapi kayaknya lupa. Hmm, apa ya? Mungkin Kakak pernah saltum gitu, seharusnya musim dingin, tapi Kakak menggunakan baju yang tipis. Itu juga sih, itu masuk sih. Kayak apalagi di Melbourne ini kan yang tadi aku bilang kayak tiba-tiba cuacanya apa gitu, satu hari ada 4 musim. Jadi pernah kayak pakai celana pendek, terus kayak karena itu cahaya, maksudnya kayak sunny banget hari ini, tapi ternyata siangnya ke sorenya berangin gitu, jadi kedinginan gitu, kayak harus cepet-cepet balik gitu, terus harus jadi kayak harus ganti-ganti baju lagi. Itu yang lucu sih. Jadi kayak saltum gitu. Terus tapi kalau yang lain itu yang culture shock, paling kayak oh ini sih pernah waktu pertama kali banget datang. Waktu pertama kali banget datang kan nyampe nih. Karena waktu itu aku nyampe hari Minggu dan kampus sebenarnya nyediain kayak em, kayak kayak apa ya, shuttle gitulah, shuttle bus untuk ke city ataupun ke sentral gitu dari airport. Tapi karena aku nyampe hari Minggu, terus jadinya tuh nggak ada tuh fasilitas lah. Nyampe geret-geret koper 30 kilo kayak ada sama backpack, terus kayak pokoknya gede banget, ribet lah. Terus sampai terus habis itu nyari bus nih, akhirnya nyari bus, katanya kalau naik bus lebih murah. Akhirnya ya udah naik bus, cari bus, shelter busnya di mana, terus habis itu ke terminal busnya nyari, dapet satu, udah nih naik berhasil. Terus pas mau ke lanjut naik tram, padahal udah lihat Google Maps, tapi ternyata Google Maps-nya tuh kayak bingungin gitu loh, kayak ini tuh di mana sih, naik tram nomor berapa, mana kayak gak pernah naik tram, terus gak pernah naik apa, bobo koper gitu. Terus akhirnya ngikutin yang ada di Google Maps, ngikutin bobo koper, bahwa ini udah mana pegel banget, terus kayak akhirnya salah naik tram, naik bolak-balik sampai kayak kan harus ngangkat gini, tuh sampai orang-orang di situ kan ngeliatin ini orang ribet banget sih, sampai dibantuin gitu. Akhirnya kayak sama bapak-bapak gitu, ada bapak-bapak sini yang kayak sini sini dipegangin aja ini dua, angkatin dulu, angkatin, ya udah akhirnya angkatin gitu. Dan itu yang harusnya ditempuh kayak paling cuma 1 jam naik bus dan tram, tapi gue tuh kayak bisa akhirnya 3 jam akhirnya nyampe ke kota dari airport gitu, karena nggak tahu kayak gimana cara naik tram itu, nggak ngerti ya sama sekali. Itu sih yang paling kocak dan capek, jadi bawa koper. Tapi sejauh ini respon masyarakat dari tempat Kakak berdomisili sekarang baik ya, Kak, dengan para pendatang Kakak? Hmm, baik banget sih, karena kan Melbourne kalau kalian tahu juga sempat jadi kayak the best livable city gitu kan in the world selama kayak 3 tahun, dan sekarang memang jadi peringkat 2 Kak. Apa yang jadi peringkat satunya itu di Venice ya, kalau nggak salah ya, Venesia. Jadi kayak untuk menerima pendatang, terus kayak orang-orang dari luar untuk studi dan lain-lain, itu sangat open banget sih mereka dan baik banget gitu. Tapi memang masih ada, kalau misalkan kalau ditanya ada atau enggak, misalkan kayak rasisme atau apa-apa, masih ada sih, tapi maksudnya nggak banyak gitu.
Oke, Kando, sepertinya untuk sesi kini kita cukupkan. Ya, untuk teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa menanyakan langsung di akun pribadi Kando. Kemana Kak kalau mau DM Kando? Boleh langsung aja di @andre_orlando, di situ ada, di Instagram kita WNJ juga ada. Oke. Kando, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Kando. Dan tadi untuk teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan sedih ya Kak, masih bisa DM Kando, dibalas nggak Kak Ya ntar Kak? sedih. Pasti dong Oke, dibales. Asalkan nggak pertanyaan yang jelas, terus habis itu yang baik-baik gitu. itu Pasti saja dibales. pertanyaan terbahasan hari ini ya Kak ya. Ya, siap. Kando, terima kasih banyak atas kebersediaan Kakak untuk share pengalaman Kakak, tips dengan kita-kita. Semoga Kando selalu sukses dan Amin. sehat, bahagia, Amin. dapat eh, melancarkan studinya dan kembali ke Indonesia dengan membawa perubahan-perubahan untuk Indonesia. Amin. Sekali lagi terima kasih dan Kando sampai jumpa di lain. Terima kasih. Stay safe and healthy everyone. Thank Dan you, Put. ya sukses Kando. Sama-sama. Ya, oke. Okay. Baik. Ya, teman-teman terima kasih untuk yang masih setia dengan kami di sini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Orlando sekali lagi. Berakhir sudah untuk sesi pertama pada hari ini, tapi kita masih punya satu narasumber lagi yang tentunya tidak kalah menginspirasi dan mempunyai segudang prestasi. Wow. Oke, tanpa berlama-lama, aku ingin kenalin dikit tentang narasumber kita yang kedua ini. Oke, narasumber kita yang kedua ini bernama lengkap dari Roveno, dari seorang Master of Art in Applied Linguistics. Dan Kak Dery ini adalah seorang peraih beasiswa Global Undergraduate Exchange Program tahun 2014. Kemudian memperoleh penghargaan juga, beasiswa maksud saya, Master's Merit Scholarship dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016, peraih beasiswa pendanaan penelitian atau konferensi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2017, dan Kak Dery ini sudah menuliskan banyak sekali penelitian atau publikasi baik yang nasional maupun internasional. Tapi untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang Kak Dery dan bagaimana dia memperoleh jenjang memperoleh beasiswa dan mengetahui jenjang karirnya sekarang, aku coba langsung untuk menghubungi Kak Dery ya. Sudah ada Kak Dery di sini, baik. Lagi coba, saya sedang coba untuk menghubungkan dengan Kak Dery. Oke, tinggal tunggu sebentar. Ya. Wah. Ya. Halo Kak Dery, sepertinya sudah terhubung. Halo, Putri. Halo Kak Dery, ya. Kak Wait, bisa, ya. aku nge-freeze nggak Putri? Belum belum tampil Kak. Oh, wow. Ya, oke. Tapi masih bisa mendengar, masih lancar ya kita komunikasi ya Kak? Masih lancar sih. Cuma Oke. nggak ada video aku ya? Iya, I don't know what happened though. oke. Apa Kalau re-invite lagi mungkin Putri? ini gimana Kak? Kita lanjut saja Gimana? ya. Ya, kita tetap lanjut. Jadi saya seperti sedang telepon dengan Kak Dery. Oh, oke. Kita coba hubungkan ulang teman-teman. Oke. Oh no. Halo, Halo Kak aku Dery. nggak ada videonya ya Put? Iya betul.
Gimana dong nih? Oke, kita coba sekali lagi ya Kak Dery ya. Alright. Kita hubungan ulang dengan Kak Dery. Ya, semoga kali ini berhasil teman-teman. Oke, sedang menunggu Kak Dery. Baik, sembari menunggu Kak Dery untuk bergabung dengan kita. Baik, oke. Teman-teman, karena ada kesalahan yang tidak bisa atau di luar kendali dari kami, sepertinya kami akan melakukan refresh terlebih dahulu, kurang lebih 10 menit untuk teman-teman nanti bisa bergabung kembali. Ya, jadi terima kasih yang sudah menyaksikan sampai sekarang. Nanti kami akan kembali 10 menit ke depan. Terima kasih.